Kembali lagi bersama saya, Herdiesel Santoso. Pada video kali ini, kita akan belajar menerapkan salah satu metode SPK, yaitu TOPSIS dengan bahasa pemrograman Python. Video ini merupakan lanjutan di playlist DSS ya. Jadi, bagi teman-teman yang belum paham apa itu metode TOPSIS dan cara kerjanya, silahkan menonton dulu video saya yang membahas teori SPK TOPSIS. Di video tersebut juga ada implementasinya, tapi menggunakan Excel. Teman-teman bisa cek di playlist DSS atau bisa juga cek link yang ada di deskripsi video ini. Langkah penting dari SPK terdiri dari menetapkan tujuan, menentukan alternatif, memilih kriteria, melakukan perhitungan, dan menampilkan keputusan. Pada video-video sebelumnya, atau teman-teman bisa cek di deskripsi, kita sudah mengaplikasikan SPK untuk menyelesaikan kasus pemilihan lokasi untuk gudang baru. Jadi ceritanya, suatu perusahaan di daerah istimewa Yogyakarta ingin membangun sebuah gudang yang akan digunakan sebagai tempat untuk menyimpan sementara hasil produksinya. Ada 3 lokasi yang akan menjadi alternatif, yaitu Ngemplak yang saya kodekan dengan A1, Kalasan yang saya kodekan dengan A2, dan Kota Gede yang saya kodekan dengan A3. Jadi, tujuan dari SPK ini adalah memilih lokasi untuk dijadikan tempat gudang baru. Selanjutnya, ada 5 kriteria yang dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan, yaitu jarak dengan pasar terdekat, satuannya kilometer, tipe atributnya adalah cost, yang saya simbolkan dengan C1, kemudian kepadatan penduduk di sekitar lokasi, satuannya adalah orang per kilometer persegi, tipe atributnya adalah benefit, yang saya simbolkan dengan C2, jarak dari pabrik, satuannya adalah kilometer, tipe atributnya adalah cost, yang saya simbolkan dengan C3, kemudian jarak dengan gudang yang sudah ada, satuannya adalah kilometer, tipe atributnya adalah benefit, yang saya simbolkan dengan C4, yang terakhir adalah harga tanah untuk lokasi tersebut, dikalikan 1000, satuannya adalah rupiah per meter persegi, tipe atributnya adalah cost, dan saya simbolkan dengan C5. Untuk tingkat kepentingan setiap kriteria atau bobot, saya nilai dari 1 sampai dengan 5, yaitu 1 sangat rendah, 2 rendah, 3 cukup, 4 tinggi, dan 5 sangat tinggi. Kemudian, saya minta pengambil keputusan untuk memberikan bobot preferensi untuk setiap kriteria ya, mulai dari C1, diberikan bobot 5, kemudian kriteria kedua atau C2 diberikan bobot 3, kemudian kriteria 3 atau C3 diberikan bobot 4, C4 diberikan bobot 4, dan C5 diberikan bobot 2. Selanjutnya, yang terakhir adalah menentukan nilai rating kinerja dari alternatif A1 sampai dengan A3 dan kriteria C1 sampai dengan C5. Misalkan, untuk nilai rating kinerja alternatif A1 untuk kriteria pertama itu nilainya 0,75. 0,75 tadi C1 adalah jarak dengan pasar terdekat satuannya kilometer. Jadi 750 meter atau 0,75 kilometer. Kemudian untuk C2 atau kriteria kedua masih untuk alternatif pertama, nilainya 2000. C2 tadi adalah kepadatan penduduk di sekitar lokasi, satuannya adalah orang per kilometer persegi, jadi 2000 orang per kilometer persegi. Langkah selanjutnya adalah melakukan pengkodean atau implementasi dengan bahasa pemrograman Python. Untuk melakukan pengkodean menggunakan metode TOPSIS, saya berpatokan pada langkah-langkah TOPSIS ini ya.
Dari menentukan tujuan kriteria alternatif, tadi sudah. Mengisi nilai kriteria untuk setiap alternatif, tadi juga sudah. Menentukan bobot, tadi juga sudah. Membuat matriks keputusan yang ternormalisasi, membuat matriks keputusan yang ternormalisasi terbobot, dan seterusnya. Jadi nanti langkah-langkahnya mengikuti langkah-langkah metode TOPSIS ini. Oke, untuk yang pertama, saya impor dulu library-nya. Library yang saya gunakan adalah NumPy. Teman-teman bisa mengimpor NumPy SNP. Selanjutnya, saya representasikan nilai rating kinerja ini menjadi array NumPy. Representasinya adalah seperti ini. Saya tampung atau saya simpan dalam variabel data. Kemudian, untuk bobot dan tipe kriteria, ini saya representasikan dalam bentuk list. Untuk bobot, saya tuliskan bobot yang belum ternormalisasi. Nanti kita akan lakukan proses normalisasi. Kemudian untuk tipe kriteria, saya simbolkan C untuk cost dan B untuk benefit. Jumlahnya tadi ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian bobot ini kita lakukan normalisasi. Normalisasi caranya dengan membagi setiap bobot dengan jumlah bobotnya. Jadi kalau ini dijumlah ya 5, tambah 3, 8, tambah 4, 12, tambah 4, 16, tambah 2, 18. Jadi totalnya 18. Jadi setiap bobot ini dibagi dengan 18. 5 dibagi 18, 3 dibagi 18, 4 dibagi 18, dan seterusnya. Nah, untuk rangkanya kita gunakan perulangan untuk melakukan normalisasinya. Kemudian, kita juga lakukan normalisasi untuk datanya. Selanjutnya, setelah mendapatkan data yang ternormalisasi, kita kalikan dengan bobot yang sudah normalnya. Di sini, saya simpan dalam variabel namanya nom terbobot. Nom underscore terbobot. Masuk ke dalam langkah penting TOPSIS, yaitu adalah menghitung solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Saya buat variabel dulu, namanya adalah variabel ideal positif untuk menampung solusi ideal positif, dan ideal negatif untuk menampung solusi ideal negatif. Kemudian, saya buat perulangan sebanyak tipe atau sebanyak jumlah atributnya. Jadi kalau jumlah atributnya tadi 5, ya perulangan ini akan dilakukan sebanyak 5 kali. Fungsinya apa? Untuk mencari nilai maksimal atau minimal berdasarkan nanti jenis atau tipe kriterianya, benefit atau cost. Kemudian, setelah kita dapatkan solusi ideal positif dan solusi ideal negatif, kita hitung jarak ekludian terhadap solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Jarak ekludian ada 2, jarak positif dan jarak negatif. Bagian akhir dari SPK TOPSIS ini adalah menampilkan solusi, baik solusi ideal negatif maupun solusi ideal positif. Langkahnya, kita hitung dulu nilai TOPSIS-nya. Selanjutnya, kalau kita sudah dapat nilai TOPSIS-nya, kita lakukan perankingan. Untuk solusi ideal negatif, berarti diurutkan dari peringkat tinggi ke rendah. Selanjutnya, hasil perankingan tadi kita tampilkan. Dan terakhir adalah menampilkan hasil keputusan berdasarkan solusi ideal negatif. Sama juga untuk solusi ideal positif. Bedanya adalah pada perankingan, kalau tadi mengurutkan dari tinggi ke rendah, di solusi ideal positif kita urutkan dari rendah ke tinggi. Jadi kebalikannya. Kalau tadi kita balik ya, kita slashing dari belakang. Kalau yang solusi ideal positif, kita hanya urutkan saja dari rendah ke tinggi. Kemudian kita tampilkan peringkat alternatif dari peringkat atas sampai peringkat bawah. Dan bagian terakhir
adalah menampilkan hasil keputusan berdasarkan solusi ideal negatif. Kalau dijalankan program tadi, hasilnya adalah seperti ini. Jadi akan menampilkan solusi ideal negatif dan solusi ideal positif. Kalau solusi ideal negatif, dia urutannya dari besar ke kecil. Keputusannya, pilih lokasi tanah pada alternatif kedua, karena yang paling besar alternatif kedua. Kalau solusi ideal positif, akan ditampilkan dari kecil ke besar. Keputusannya sama ya, pilih lokasi pada alternatif kedua, karena yang paling kecil adalah alternatif kedua. Itu adalah gambaran program yang nanti akan kita buat. Kita nanti akan coba berlangkah. Kita akan lanjutkan dengan mempraktekannya satu-satu ya. Kita praktekkan langkah demi langkah. Yang pertama, kita mulai dari merepresentasikan nilai rating kinerja ke dalam bentuk array NumPy. Teman-teman bisa impor dulu. Impor NumPy as NP. Selanjutnya, dengan menggunakan NP array, kita ketikkan nilai-nilai rating kinerjanya, mulai dari alternatif 1 sampai alternatif 3, kriteria 1 sampai kriteria 5. Kalau sudah kita ketikkan, hasilnya nanti seperti ini. Kita bisa cetak ya. Print data. Kita jalankan. Hasilnya nanti berupa NumPy array. Selanjutnya, kita akan menentukan jenis dan bobot kriterianya. Kita buat dua variabel. Yang pertama adalah variabel bernama bobot. Variabel bobot ini bertipe list, yang isinya adalah kumpulan dari nilai bobot yang sudah ditentukan oleh stakeholder atau pengambil keputusan. Variabel kedua adalah tipe bobotnya. Ini juga bertipe list untuk menyimpan jenis atau tipe variabelnya, apakah cost atau benefit. Kita cetak menggunakan print. Kita jalankan. Hasilnya akan ditampilkan bobot dan tipe kriterianya. Langkah selanjutnya adalah melakukan normalisasi bobot. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, normalisasi bobot dilakukan dengan membagi setiap bobot dengan total bobotnya. Untuk mencari total bobot, kita bisa gunakan perintah sum. Kita buat dulu variabel, namanya adalah bobot normal, untuk menampung hasil bobot yang sudah dinormalisasi. Bentuknya adalah list. Kita cetak. Oke. Ini hasilnya ya, hasil normalisasi bobot. Nilai dari normalisasi bobot itu, karena hasil pembagian ya, maka ada banyak sekali angka di belakang koma. Maka dari itu, kita batasi menggunakan perintah round. Kita bulatkan ya, kita bulatkan menggunakan perintah round 3 angka di belakang koma. Kita jalankan. Hasilnya seperti ini. Lebih cantik karena kita bulatkan 3 angka di belakang koma. Selanjutnya, kita akan melakukan normalisasi nilai rating.
Untuk melakukan normalisasi nilai rating, caranya adalah data dibagi dengan akar dari jumlah nilai data tersebut dikuadratkan. Nah, kita lakukan dari belakang dulu, biar lebih mudah. Kita buat variabel namanya normalisasi. Kita lakukan dari belakang ya, maka data ini kita pangkatkan dulu atau kita kuadratkan dulu. Selanjutnya menggunakan npsum, karena ini ada penjumlahannya ya, kita jumlahkan. Jumlahkan berdasarkan aksis Y atau aksis 0. Jadi kalau aksisnya 0, kita jumlahkan per baris, ya, per row. Kemudian kita akar, di sini karena ada akar ya, kita pakai NP atau NAMPI SQRT. Oke, selanjutnya baru di sini adalah nilai rating kinerja ya, atau setiap datanya tadi, itu kita berikan di sini. Untuk normalisasi, kita cetak dulu. Oke, hasilnya seperti ini. Kalau teman-teman belum paham, silahkan lihat dulu teorinya di video saya tentang SPK Topsis. Setelah itu, kalau sudah paham, tinggal dipraktekkan menggunakan Python-nya. Nanti akan kerasa lebih mudah. Selanjutnya adalah menghitung normalisasi terbobot. Normalisasi terbobot ini mudah ya, tinggal hasil normalisasi yang ini tadi ya, hasil data yang sudah ternormalisasi, dikalikan dengan bobot yang sudah normal ini. Kita buat variabel, namanya adalah norm terbobot. Selanjutnya, perkalian antara normalisasi dengan bobot yang sudah dinormalkan juga. Kita cetak. Atau disebutnya I kecil. Oke, kita jalankan. Nah, ini hasil normalisasi terbobot. Oke, lanjut lagi menghitung solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Untuk menghitung solusi ideal positif dan solusi ideal negatif, aturannya untuk solusi ideal positif, kita akan cari nilai maksimumnya jika atribut itu keuntungan, dan nilai minimumnya jika atribut itu biaya. Untuk solusi ideal negatif, kebalikannya, kita akan cari minimumnya jika atribut itu keuntungan, dan maksimumnya jika atribut itu biaya. Jika teman-teman belum paham, silahkan nanti lihat video saya tentang teori SPK Topsis untuk lebih jelasnya. Di situ juga ada cara perhitungan manualnya. Nah, kita tinggal praktekkan saja nanti menggunakan bahasa pemrograman Python ini ya. Kita buat dulu variabelnya. Namanya adalah ideal positif dan ideal negatif. Selanjutnya, setelah kita buat variabelnya, kita lakukan perulangan. Perulangan sebanyak atribut yang ada pada variabel tipe. Nah, atribut kita tadi atau kriteria kita tadi ada 5 ya. Jadi kita lakukan perulangan nantinya sebanyak 5 kali. Oke, selanjutnya kita cari maksimum dan minimumnya untuk setiap baris. Untuk setiap
baris. Max sama dengan di sini teman-teman bisa menggunakan teknik slashing ya. Karena kan nom terbobot tadi bentuknya adalah arealis ya, arealis. Jadi bisa kita gunakan slashing. Selanjutnya, kita masuk untuk merepresentasikan rumus ini ya. Nah, jika tadi atributnya adalah benefit, maka ideal positifnya itu diisi max, dan ideal negatif itu diisi min. Benar nggak ya? Kalau dia itu benefit, keuntungan berarti ya, maka ideal positifnya itu diisi max, dan ideal negatifnya itu diisi min. Tetapi jika atribut itu biaya, maka ideal positifnya diisi min dan ideal negatifnya diisi max. Itu ya, jangan terbalik ya. If tipe I itu adalah benefit, maka ideal positifnya kita append dengan max, dan ideal negatifnya kita append dengan min. Else, balikannya. Saya kopikan saja biar cepat teman-teman. Nah, ini ideal positifnya berarti kita isi dengan min, dan ini kita isi dengan max. Nah, seperti itu. Nah, kita tinggal print saja. Oke, kita jalankan untuk melihat apakah masih ada yang salah atau enggak. Oh, masih ada yang salah. Nah, ini. Tipe, oh, salah. Ini kurang satu ya. Ini artinya assign. Kita lihat di sini. Nah, ini kan dua kan. Nah, ini kurang satu. Nah, oke, seperti ini hasilnya. Ya, jika masih ada yang salah, dibenarkan pelan-pelan. Di mana kita tahu salahnya, dibaca keterangannya, dan banyak mencoba. Kalau semakin banyak error, nanti teman-teman akan terbiasa mencari solusinya. Oke, seperti itu ya. Jadi jangan takut untuk error. Kita lanjutkan menghitung jarak antara nilai terbobot terhadap ideal positif dan ideal negatif. Rumusnya seperti ini. Hampir mirip dengan rumus Euclidean distance ya. Ini ada D positif dan D negatif. Rumusnya adalah normalisasi terbobot dikurangi ideal positif, kemudian dipangkatkan kuadrat, hasilnya dijumlahkan, kemudian diakarkan. Sama seperti tadi, lebih baik kita kerjakan dari belakang. Kita buat variabel dulu namanya jarak positif. Dari belakang berarti nom terbobot kita kurangi ideal positif dulu. Selanjutnya hasilnya kita kuadratkan. Kemudian kita gunakan NP-sum untuk menjumlahkan hasilnya. Berdasarkan aksisnya adalah X atau
kolom ya, atau kolom. Oke, kemudian kita gunakan NP SQRT untuk melakukan akar. Oke, seperti ini ya. Untuk yang ideal negatif juga sama. Kita kopikan saja. Bedanya di sini variabelnya saya ganti yang negatif. Kemudian ini ideal negatif. Oke, kita cetak hasilnya. Kita jalankan jarak positif, jarak negatif. Kita lanjutkan dengan menampilkan nilai preferensi untuk solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Yang pertama, kita akan tampilkan nilai preferensi untuk solusi ideal negatif terlebih dahulu. Nilai preferensi untuk solusi ideal negatif rumusnya adalah D negatif. D ini adalah jarak yang sebelumnya kita hitung, dibagi dengan D negatif ditambah D positif atau D total. Oke, kita langsung saja ya. Kita akan menampilkan solusi ideal negatif, ranking beserta alternatif terbaiknya. Saya buat dulu variabel namanya nilai topsis. Nilai topsis ini nanti akan digunakan untuk menampung nilai D tadi ya. Nilai D positif maupun nilai D negatif. Kalau di sini yang pertama kan kita hitung nilai D negatifnya. Maka yang pertama adalah jarak negatif. Jarak negatif ini dibagi dengan jarak total atau D total, yaitu penjumlahan antara jarak positif dengan jarak negatif. Kita sudah dapatkan nilai D negatifnya yang saya simpan dalam variabel namanya nilai topsis. Kita buat perankingan. Saya gunakan NumPy ArgSort atau ARG sort ya. Karena di sini nanti yang akan kita hitung adalah solusi ideal negatifnya terlebih dahulu, maka pengurutannya adalah dari tinggi ke rendah. Oleh karena itu, kita balik hasilnya. Seperti ini, pakai slashing. Kemudian kita tampilkan ya, hasil dari peringkatnya terlebih dahulu, bukan solusinya dulu, peringkatnya terlebih dahulu. Setelah kita tampilkan peringkatnya dari peringkat pertama sampai dengan peringkat terakhir ya, dari solusi paling atas sampai solusi paling bawah, maka kita tampilkan solusinya. Di sini saya buat variabel dulu namanya base alternatif untuk menyimpan alternatif yang paling baik. Alternatif yang paling baik adalah alternatif yang paling awal atau alternatif yang paling atas atau alternatif yang memiliki indeks ke 0.
Oke, seperti ini. Kenapa ditambah dengan 1? Karena indeksnya kan dimulai dari 0. Biar hasilnya nanti yang tampil bukan 0, 1, 2, tetapi 1, 2, 3, maka setiap ranking, setiap indeks itu ditambahkan dengan 1. Seperti itu ya. Ini juga biar bukan alternatif ke 0, tapi alternatif ke 1 atau alternatif ke 2 gitu. Kita jalankan. Nah, hasilnya untuk solusi ideal negatif seperti ini. Kita tambahkan di sini ya biar jelas. Ini adalah hasil solusi ideal negatif. Jalankan lagi. Ya, seperti ini. Solusi ideal negatif. Hasil peringkat negatif. Itu ya. Nah, ini dimulai dari alternatif yang memiliki nilai topsis atau D paling besar, yaitu 0,74. Itu diletakkan di paling yang pertama, yaitu alternatif kedua. Tadi ya, kenapa ditambah 1? Biar nanti hasilnya bukan 1, 0, 2 gitu, tetapi 2, 1, 3. Kalau hasilnya 1, 0, 2 kan kurang cantik gitu ya. Maka kita tambahkan 1. Nah, ini untuk keputusannya, pilih lokasi pada alternatif kedua. Karena alternatif kedua memiliki nilai topsis atau nilai D negatif yang paling besar. Nah, seperti itu. Kita juga akan menghitung untuk solusi ideal positif. Hampir sama seperti tadi, cuma yang di sini nilai topsisnya kita isi dengan jarak positif dibagi dengan jarak total atau D positif dibagi dengan D total. Kita ranking karena mengurutkannya dari rendah ke tinggi, tidak usah kita balik ya. Tidak usah kita balik seperti yang ini ya. Tidak usah kita balik seperti ini. Cukup kita pakai nampi aksor saja. Selanjutnya, kita cetak hasilnya. Sudah kita jalankan. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, kalau solusi ideal positif, berarti mengurutkan dari data D positif yang paling kecil ke yang paling besar. Pilih lokasi tanah pada alternatif kedua, karena alternatif kedua memiliki nilai D positif paling kecil. Seperti itu, teman-teman bisa mengulang lagi jika masih ada yang salah. Mungkin ada salah sintak atau terlewatkan, belum membuat variabel, atau variabelnya di sini R-nya besar, kemudian dipanggil R-nya kecil, itu juga akan berbeda nanti hasilnya ya. Akan terjadi error. Jika belum tahu atau belum paham tentang topsis, lihat video saya tentang teori topsis.